Halo, iya. Selamat berjumpa kembali di channel RJ Ya, kali ini kita akan belajar lagi tentang trigonometri. Nah, trigonometri ya, lalap trigonometri. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar cara mudah ya, cara mudah menentukan nilai sudut istimewa trigonometri ya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya menjelaskannya pada kuadran kedua, tiga, dan keempat ya. Nah, karena untuk menentukan nilai-nilai sudut istimewa ini, cara mudahnya ya harus berpatokan pada nilai sudut istimewa pada kuadran pertama ya, gitu ya. Oke ya, langsung saja. Apa yang menjadi panduan kita untuk melakukan menentukan nilai sudut istimewa ini? Maka pertama ada yang harus kita persiapkan dan harus kita ingat adalah pertama adalah nilai sudut istimewa pada kuadran pertama ya. Apa saja sudut istimewa yang berada pada kuadran pertama, yaitu antara 0 derajat ya, antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat ya. Yaitu terdiri dari 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu adalah sudut istimewa yang berada pada kuadran yang pertama ya. Nah, nilai-nilainya baik itu sinus, kosinus maupun tangen ini sudah ada di sini ya. Sudah saya rangkum di sini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu, maka silakan tonton lagi video sebelumnya yang pernah saya berikan. Nanti linknya saya akan cantumkan pada deskripsi gitu ya. Oke, ya. Nah, kedua yang harus kita perhatikan untuk menentukan nilai sudut istimewa trigonometri ini adalah pertama tanda-tanda perbandingan trigonometri. Tanda-tanda zaman. Ya, tanda-tandanya tanda positif atau negatif pada masing-masing kuadran ya gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah saya lakukan yang namanya pembagian kuadran yang terdiri dari 4 kuadran. Nah, ini yang pertama adalah kuadran pertama ya. Kuadran pertama ini terdiri dari sudut mulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat ya. Nah, itu kuadran pertama. Nah, apa saja yang positif pada kuadran pertama? Yang positif pada kuadran pertama itu adalah semuanya ya. Semuanya, apa saja yang semuanya itu? Yaitu termasuk sinus ya. Dan kemudian ada lagi kosinus, dan terakhir itu tangen. Bukan terakhir ya, sebenarnya masih ada ya. Yang penting adalah ketiganya ini adalah bernilai positif pada kuadran yang pertama ya gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk kuadran yang kedua. Yang positif itu hanyalah ya. Yang positif itu adalah hanyalah fungsi sinus saja. Nah, fungsi sinus saja yang positif. Nah, selain daripada sinus maka bernilai negatif, misalkan ya, misalnya kosinus atau tangen. Nah, kuadran kedua ini berada antara sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk kuadran yang ketiga, ini kuadran ketiga. Yang positif hanyalah tangen saja ya. Hanyalah tangen yang positif. Selain daripada tangen bernilai negatif ya. Oke, ya. Ini yang kuadran ketiga ini berada di antara sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat ya. Kita lanjutkan untuk kuadran yang terakhir, yaitu kuadran keempat. Yang positif hanyalah kosinus saja ya, kosinus yang positif ya. Nah, kuadran keempat ini berada antara sudut 270 derajat sampai dengan 360 derajat gitu ya. Oke ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan lagi adalah patokan kita di sini adalah sumbu X-nya. Ini sumbu X. Ini patokan kita ya, yaitu sudut berpelurus antara 0 derajat sampai 180 derajat ya. Itu nanti adalah sebagai patokan kita untuk menentukan nilai sudut istimewa lainnya gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya sudut itu yang ditanya berada di sebelah kiri sumbu Y, ya mana sumbu Y-nya? Ayo kan? Nah, ini sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu Y-nya. Nah, kalau seandainya sudut yang ditanya itu berada di sebelah kiri sumbu Y, maka patokan kita adalah sudut 180 derajat ya, gitu ya. Nah, kalau seandainya nanti yang ditanya adalah berada di sebelah kanan sumbu Y ya,
berada di sebelah kanan sumbu Y ini, ya, maka patokan kita nanti adalah pada sumbu X-nya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Bingung, Pak? Nah, kalau bingung, maka mari kita lihat contoh. Nah, gitu. Oke, contoh ya. Contoh yang pertama, ini contoh. Contoh ini yang pertama, misalkan ini. Misalkan ditanya berapa nilai, ya kan? Nilai sinus 150 derajat. Nah, gitu kan. Berapa nilai sudut sinus 150 derajat, ya kan? Nah, gampang saja. Nah, gampang kan? Gimana kok bisa gampang, Pak? Ya kan? Nah, langkahnya adalah kita menggambar dulu yang namanya pembagian kuadran tadi. Nah, gitu ya. Kita gambar lagi pembagian kuadran. Nah, ini, sorry. Ini kita gambarkan. Nah, gini kan? Oke, kita lihat ini yang 150 derajat itu berada di kuadran berapa ya? Kan gitu ya. Nah, kita bertanya. Nah, kita tahu tadi bahwa di sini ada 0 derajat. Kemudian di sini 90 derajat. Kemudian di sini ada 180 derajat. Di sini 270 derajat. Nah, 150 itu kira-kira di mana? Pasti antara 90 derajat dengan 180 derajat, ya kan? Nah, pasti nanti di sini letaknya. Gini. Ini nanti sudut 150 derajat, ya kan? Perkiraan dari sini dia. Gitu. Ya kan? Nah, tadi saya bilang bahwa patokan kita adalah sumbu X-nya, ya kan? Kalau yang ditanya berada di sebelah kiri sumbu Y, maka patokan kita adalah yang 180 derajat ini. Nah, kita cari selisih antara sudut yang ditanya dengan 180 derajat. Nah, rupanya selisih ini adalah 30 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa sin 150 derajat itu sama artinya, gitu. Sama artinya sin 30 derajat. Nah, gampang kan? Gampang. Ya kan? Nah, tapi jangan bahagia dulu. Gitu kan. Kita lihat apakah yang 150 ini yang di kuadran kedua itu sin itu bernilai positif atau negatif. Nah, kita lihat lagi nih. Rupanya di kuadran kedua sin itu bernilai positif, maka ini jadi positif. Tapi nggak usah kita tulis ya, karena positif itu nggak usah ditulis gitu ya. Oke, kalau positif maka tetap gitu dia. Maka kita cari nilai sin 30. Rupanya di sini sinnya dan ini 30 dan nilainya ini. Gitu kan. Berarti nilainya adalah setengah. Gitu kan. Jadi sin 150 derajat adalah setengah. Gitu kan. Gampang kan? Gampang dulu. Gitu Pak ya. Oke. Kita lanjut Pak. Satu lagi contoh Pak. Satu lagi. Enggak lah. Setengah lagi. Setengah lagi contohnya. Soal nomor 2 ya kan. Contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 1 tadi kan gitu. Oke, misalnya ditanya nilai sin 210 derajat. Gitu kan. Nah, nilai sin 210 derajat. Sama juga kita buat pembagian kuadran tadi. Gitu kan. Kita buat ini. Oke. Nah, itu kalau kamu buat harus lurus-lurus ya. Jangan ikuti seperti gambar saya. Kalau garis saya kan ada terlalu lurus gitu ya. Oke. Ini tadi 0 derajat, ya kan? Ini tadi 90 derajat, ini 180 derajat, 270 derajat. Maka kita perkirakan yang 210 derajat itu berada di kuadran berapa? Gitu kan. Pasti yakin dan percaya di antara 180 derajat dengan 270 derajat, iya kan? Iya dong, iya kan? Nah, kalau begitu kita kira-kira begitu kan? Kita gambar seperti yang tadi. Ini. Sorry ya. Ini kita buat seperti yang tadi. Ini.
Nah, ini adalah 210 derajat. Nah, kalau begitu, ini kan berada di sebelah kiri sumbu Y, maka patokan kita itu adalah 180 derajat, ya kan? Nah, iya dong, ya. Nah, kita cari selisih antara 210 derajat ini dengan 180 derajat. Rupanya selisihnya berapa ya? 30 derajat dong. Nah, 30 derajat. Selisihnya adalah 30 derajat. Ya enggak? Iya dong, ya. Nah, kalau udah tahu kita selisihnya, maka kita tinggal bikin seperti yang tadi. Sin 210 derajat sama dengan sin 30 derajat. Gitu kan? Oke. Nah, jangan bahagia dulu. Kita lihat apakah sin di kuadran ketiga ini bernilai positif atau negatif. Nah, ini kita lihat lagi nih di kuadran ketiga. Yang positif di kuadran ketiga hanyalah tangen. Nah, selain daripada tangen bernilai negatif, maka otomatis kita tulis di sini negatif. Gitu kan. Nah, iya. Lalu, kalau misalnya negatif, berarti kita cari min sin 30. Sin 30 tadi berapa? Sin 30, ini sin, ini 30. Berarti setengah. Gitu kan. Nah, nilainya adalah setengah. Berarti sin 210 derajat sama dengan min setengah. Gampang kan? Gampang. Makin pintar saya. Gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Gitu kan. Soal berikutnya. Nomor 3. Ya, nomor 3. Ya kan. Misalkan ditanya kita berapa nilai, kan? Nilai sin, masih sin saja lalu ya. Sin 300, ya kan? 15 derajat. 315 derajat, ya kan? Maka kita buat lagi pembagian diagram, ya, pembagian kuadran, ya kan? Kita buat lagi. Ini bengkok gitu Pak ya. Oke, ini tadi 0 derajat, ada lagi 360 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, kemudian ini 270 derajat. Nah, kita perhatikan kira-kira 315 derajat itu berada di kuadran berapa? Nah, ini pasti antara 270 derajat dengan 360 derajat dong. Pasti di antara itu, ya kan? Iya. Maka kalau begitu kita buat garis seperti yang tadi, ya. Kita kira-kira begini. Ya, di sini dia. Sorry. Kita ulang ya, biar agak biar terlalu lurus. Ini berarti di sini adalah 315 derajat. Nah, gitu kan? Kalau sudah kita buat itu, maka tadi saya katakan bahwa seandainya yang ditanya itu berada di sebelah kanan sumbu Y, maka patokan kita itu adalah kalau bukan 0 derajat berarti 360 derajat. Ya enggak? Iya dong ya. Nah, berarti patokan kita sekarang adalah 360 derajat, ya kan? Kita cari selisih antara sudut yang ditanya dengan 360 derajat. Maka selisihnya berapa? Selisih ini berapa? Selisihnya adalah berapa? 45 derajat. Ya enggak? Iya dong ya. Nah, kalau udah tahu kita, maka kita bikin seperti yang tadi. Berarti sin 315 derajat sama dengan sin berapa? Sin 45 derajat. Gitu kan? Iya, baru semakin mengerti saya, Pak. Gitu kan. Nah, tapi jangan bahagia lagi. Gitu kan. Kita lihat dulu apakah sin di kuadran yang keempat ini kan kuadran keempat, bernilai positif atau negatif. Nah, balik lagi kita sini. Rupanya di kuadran keempat yang positif hanyalah cos. Nah, selain daripada itu bernilai negatif. Berarti otomatis sin ini bernilai negatif. Ya kan gitu kan? Oke. Berarti sin 45, kita lihat sin 45. Ayo. Ini sin, ini 45 derajat. Berarti ini dia. Berarti setengah akar 2. Berarti ini setengah akar 2. Ya. Setengah akar 2. Oke. Nah, berarti sin 315 derajat sama dengan
min setengah akar 2. Gampang kan? Gampang Pak, gampang. Baru ngerti Pak. Kita lanjut ke kalau ngerti gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita bikin contoh berikutnya. Contoh nomor 4 ya. Kalau misalnya nanti pengen ngulang, maka silakan ya. Dilihat lagi ya. Ini saya bikin nomor 4. Nomor 4. Sabar ya. Ini nomor 4. Nah gitu. Tadi kan sin terus ya. Nah sekarang kita masuk ke kosinus. Kosinus misalkan ditanya berapa nilai cos berapa maunya? 225 derajat. Nah gitu kan. Cos 225 derajat. Berapa nilainya? Nah kita lakukan seperti yang tadi. Nggak usah kita terlalu banyak berpikir, nanti pusing kita. Nah, lebih baik kita pikirkan penjelasan Pak Arjengmet saja. Gitu kan? Oke, langsung saja. Ini kita bikin lagi pembagian kuadran tadi. Nah, ini 0 derajat, kemudian ini 90 derajat, kemudian ini 180 derajat, 270 derajat, ya kan? Perkiraan 225 itu pasti berada di kuadran yang ketiga antara 180 derajat dengan 270 derajat. Kalau begitu, kita lakukan seperti yang tadi. Nah, ini. Nah, gitu. Ini adalah 225 derajat. Ya enggak? Iya dong ya. Kita lihat selisih antara sudut yang ditanya dengan 180 derajat. Berapa kira-kira selisihnya? Nah, ini kita cari. Nah, ini pasti 45 derajat. Iya enggak? 180 tambah 45, 225 kan? Nah, iya. Nah, kalau gitu udah dapat kita. Ini berarti cos 225 derajat sama dengan cos. Ah, gitu. Cos. Bukan anak kos ya. Ah, gitu. Cos 45 derajat. Nah, kalau dia cos 45 derajat, kita lihat apakah cos di kuadran yang ketiga ini bernilai positif atau negatif. Rupanya ini, wah ini tadi, masih enggak ya? Kuadran ketiga tadi yang positif hanyalah tangen. Nah, yang positif tadi hanyalah tangen. Nah, berarti selain daripada itu bernilai negatif, ya kan? Berarti otomatis cos bernilai negatif. Kita lihat berapa nilai cos 45. Ini cos, ini 45 derajat. Berarti ini dia. Min setengah akar 2. Gitu. Min setengah akar 2. Itu duanya kayak bebek ya. Ini udah dapat kita. Gampang kan? Oke Pak, oke. Untuk selanjutnya kami aja yang mengerjakan Pak. Gitu kan. Boleh. Silakan. Oke, tapi kita bikin lagi contoh yang lain lah ya. Contoh yang lain ya kan. Nomor 5. Kita bikin dengan warna yang sama. Nomor 5. Oke. Misalkan lagi ditanya berapa nilai cos 330 derajat. Gitu kan. 330 derajat. Tapi sebelumnya saya bikin lagi nih ya. Ini tadi yang positif di kuadran keempat tadi adalah hanya cos ya kan. Yang positif di sini sinus ya kan. Kemudian di sini tadi semuanya ini positif ya kan. Baik itu tadi sinus, kosinus. Kemudian tangan pun demikian ya kan. Oke, kita lakukan lagi pembagian kuadran. Ayo, mari sama-sama kita buat gambarnya. 330 berarti pasti antara ini. Ya enggak? Ini tadi berapa? 90 derajat. Ini 270 derajat. Nah, pasti yang 330 itu pasti letaknya di sini kan? Ya enggak? Iya dong. Ya. Di sini. Ini berapa? 330 derajat. Nah, kita cari selisih sama kayak tadi. Ya. Karena ini berada di sebelah kanan sumbu Y, maka kita berpatokan pada 360 derajat. Nah, selisihnya berapa? Ayo. Pasti tahu nggak? 360 dikurang 330 derajat. Selisihnya adalah 30 derajat. Maka
cos 330 derajat sama dengan cos 30 derajat. Nah, kita perhatikan apakah kosinus di kuadran yang keempat ini bernilai positif atau negatif. Rupanya di kuadran keempat kosinus itu bernilai positif, maka ini positif bukan negatif. Berarti sama dengan cos 30 derajat. Kita lihat cosnya ini cos, ini 30. Maka nilainya adalah setengah akar 3, iya kan? Iya. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Dapat kan? Dapat. Mudah kan? Mudah. Kenapa mudah? Karena Archimedes yang menjelaskan. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi kita bikin contohnya. Satu lagi dari Mayora. Oke. Kita bikin contoh yang lain. Ini tadi nilai cos terus. Maka kita bikinlah tangen sekali ya. Nah ini. Saya gambar itu ya. Ini nomor 6. Misalkan ditanya lagi berapa nilai tangen coba misalnya berapa? Tangen 150 derajat ya kan? Gitu. Atau tangen berapa nilai tangen 120 derajat. Gitu kan? Oke. Sama kayak tadi, kita gambar lagi pembagian kuadran. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Maka yang 120 itu letaknya di mana? Di sini pastikan. Kalau begitu kita bikin seperti yang tadi. Ini perkiraannya ini. Ini 120 derajat. Nah, ini yang 120 itu yang mana ya? Nah, antara 0 dengan ini, gitu kan. Nah, kita lihat selisihnya. Selisih antara sudut yang ditanya dengan 180 derajat. Nah, ini selisihnya berapa? 60 derajat. Ya enggak? Iya dong ya. Kalau begitu, tangen, ya kan? Tangen 120 derajat sama dengan tangen 60 derajat. Nah, kita lihat apakah tangen di kuadran yang kedua bernilai positif atau negatif. Ini kuadran kedua. Berarti yang positif hanyalah sinus saja. Berarti tangen itu bernilai negatif. Berarti ini kita tulis negatif, ya kan? Iya. Oke. Sama dengan min. Ini tangen 60 berapa? Coba kita cari. Ayo kita cari. Ini tangen, ini 60. Berarti nilainya adalah akar 3. Akar 3 apa? Oke, kita masuk pada menentukan nilainya. Berarti min akar 3. Gampang kan? Gampang. Oke Pak. Satu lagi enggak ya? Boleh. Oke, satu lagi. Siapa yang minta itu tadi? Oh, si apa ya? Si Ucen. Ucen. Oke, kita bikin satu lagi ya. Nomor 7, ya kan? Nomor 7. Nih. Misalkan ditanya nilai tangen berapa? 300 derajat, ya kan? Gitu. Oke, kalau begitu kita bikin lagi pembagian kuadran, ya enggak? Iya dong, ya. Ini pembagian kuadran. Nah, di sini tadi 360, boleh juga 0 ya. Kemudian ini 90, kemudian ini 270, ini 180 derajat. 300 derajat perkiraannya berada di kuadran keempat. Ya enggak? Iya dong. Nah, ini perkiraannya di sini. Ini adalah 330 derajat. Ya kan? Oke, kalau begitu kita lihat berapa selisih antara sudut yang ditanya dengan 360 derajat. Berarti ini selisih ini. Rupanya selisihnya adalah 30 derajat. Maka bisa kita tulis menjadi tangen 300. Sorry ya. Yang ditanya tadi 300 ya. Salah pula kita. Oke, kita ulang. Kita ulang ya, nggak apa-apa ya. Perkiraan saja di sini ya. 300. Maaf ya. Ini 300 derajat,
yang ditanya. Nah, kita lihat selisihnya berapa selisihnya. Rupanya selisihnya adalah 60 derajat. Maka tangen 300 derajat itu sama dengan tangen 60 derajat. Nah, kita lihat apakah tangen di kuadran yang keempat bernilai positif atau negatif. Nah, rupanya di kuadran keempat ini yang positif hanyalah cos. Berarti otomatis tangen bernilai negatif. Ya enggak? Iya dong, ini. Nah, negatif. Nah, kalau begitu berarti bisa kita tuliskan menjadi ini ya. Min tangen 60. Berapa tangen 60? Tangen ini 60. Berarti nilainya adalah ini akar 3, ya kan? Akar 3. Nah, ini akar 3. Oke, dapat deh kalau begitu. Gampang nggak? Gampang, Pak. Maunya tadi pun satu saja contohnya udah langsung ngerti kami. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak Arjaimet yang menjelaskan. Jangan gitu deh. Nanti kuping saya jadi naik gitu ya. Oke. Nah, kira-kira begitu adik-adik atau brosis yang ingin mengetahui bagaimana cara mudah menentukan nilai sudut istimewa trigonometri ya. Tadi sudah saya kasih tahu apa saja yang menjadi panduan kita untuk menentukan nilai-nilai ini. Pertama dulu kita harus menentukan nilai sudut istimewa pada kuadran pertama. Nah, penjelasan lebih ringkas tentang ini agar kamu bisa paham bagaimana cara menentukan ini sudah saya berikan pada video sebelumnya. Sekali lagi boleh dilihat nanti linknya pada deskripsi di bawah ini ya. Nah, nanti kalau misalnya kurang jelas, boleh dilihat lagi kan gitu. Oke, kemudian setelah kita mengetahui ini nilai sudut istimewa pada kuadran pertama juga, kita harus mengetahui tanda-tanda perbandingan ya. Apakah dia positif atau negatif pada kuadran tertentu ya. Dan patokan kita tadi saya bilang adalah sumbu X-nya ya, sumbu X-nya. Kalau misalnya ditanya berada di sebelah kiri sumbu Y, maka kita berpatokan pada sudut 180 derajat. Tetapi kalau misalnya di sebelah kanan sumbu Y, maka patokan kita adalah sudut 0 derajat dan 360 derajat. Baru kita mainkan sama seperti yang saya mainkan tadi. Kan itu ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau begitu adik-adik gitu sajalah dulu penjelasan dari saya. Bagaimana cara mudah menentukan nilai sudut istimewa trigonometri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.